Astabrata. Serial Sandiwara Radio ini berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Hari Sabar, teknik dan montase Jenny Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Wahyu Astabrata dalam episode pertama ini dengan judul Carita Adipurwa. Pagi itu keadaan masih gelap sekali ketika Nyai Wulung bangkit dari pembaringan untuk berangkat menuju ke perigi mengambil air minum. Tetapi dia terkejut sekali ketika melihat bocah kecil berbaring di atas balai-balai bambu di serambi depan rumahnya. Dia pun terpekik dan menjerit memanggil suaminya ketika tahu bahwa yang berbaring di balai-balai bambu tua itu adalah cucunya tercinta. Sukmo tetap berbaring di balai-balai tua itu, sekalipun dia tahu neneknya memanggil kakeknya. Namun dia tetap diam saja. Dia pura-pura tidur pulas dalam kecapean. Padahal dalam hatinya, dia tertawa. Apa yang dilakukannya ini sungguh membuat kesal kedua orang tua itu. Kek, lihat Kek, lihat. Ada apa? Ada apa, Nek? Pagi-pagi sekali kau teriak-teriak seperti orang tidak waras saja. Kek, lihatlah di sana itu cucumu. Sukmo? Mengapa ia terbaring di sini, Nek? Alah, Nger. Nenekmu kau buat bingung 7 keliling. Kakekmu kau buat kalang kabut. Kemana saja kau selama ini pergi? Allah, mengapa tidak membangunkan kakek dan nenekmu? Tetapi kau berbaring di sini dalam keadaan dingin tanpa selimut. Minggirlah, Nek. Kau siapkan sana di tempat tidur. Biar aku menggendongnya. Aku akan membopongnya ke dalam. Kau kuat, Kek? Dia adalah cucuku. Bagaimana mungkin aku tidak kuat menggendongnya? Aku akan membopongnya seperti ketika ia masih bayi. Sukmo, Nger, putuku, cucuku. Duh, Gusti, matur nuwun. Sukmo, Nger, cucuku. Ternyata kau sudah besar. Kakek hampir tidak kuat menggendongmu. Dengan sedikit membungkuk, Ki Wulung memondong cucunya dan membawanya ke dalam kamar. Sukmo kemudian dibaringkan di atas pembaringan yang beralaskan tikar pandan. Sukmo tersenyum, tapi ia masih dalam keadaan tidur. Ki Wulung mengelus-elus rambutnya, lalu menepuk-nepuk pantatnya dengan kasih sayang. Nyai Wulung tidak bisa menahan diri. Dia segera menubruk dan memeluk cucunya. Sukmo, Ger, cucuku. Mengapa kau selalu pergi, Ger? Kau tidak tahu nenek dan kakekmu pusing 7 keliling. Sukmo, Ger, cucuku. Jangan pergi lagi, Ger. Jangan pergi lagi. Sudahlah. Biarkan dia tidur. Dia pasti capek sekali. Lihatlah. Kakinya dekil sekali. Nek, kau rebuskan air hangat. Lalu kau basuh kakinya yang pecah-pecah itu dengan lap. Ayo, cepat, Nek. Kasihan. Lihat. Kakinya banyak tergores duri dan daun ilalang.
Biarkan dia tidur, Nek. Aku kangen sekali, Kek. Aku kangen sekali. Di belakang tidak ada air. Tolong ambilkan air di perigi, Kek. Oh, iya. Akan kuambilkan air di perigi. Ingat, Nek. Kalau dia nanti sudah bangun, kau jangan marah lagi. Siapa yang marah? Aku tidak marah. Kalau tidak ya sudah. Jangan dipikir lagi. Jangan bikin perkara lagi dengan cucu kita. Dalam menghadapi anak kecil, kita memang harus sabar. Harus mengerti apa yang harus kita lakukan. Jangan terlalu banyak menuntut pada anak kecil yang belum mampu mencerna dan memikirkan apa yang kita pikirkan. Biarlah anak kecil itu menelusuri dan mengembara dalam dunianya sendiri, Nek. Jadi kau suruh aku membiarkan cucuku agar keluyuran, begitu, Kek? Bukan begitu, Nek. Tetapi aku ingin agar dia tenang tinggal di sini bersama kita. Kau tahu, bapak dan ibunya pergi ke kota Raja Mataram, mengabdi ke istana untuk menggantikan kedudukanku. Nah, kau harus sadar hal itu. Sukmo masih membutuhkan kasih sayang kita, masih membutuhkan kasih sayang bapak dan ibunya. Akan tetapi karena mereka kewalahan, maka kita harus bisa mendidiknya sebaik mungkin. Bagaimana aku mendidiknya? Kalau ia bandel dan nakal sekali, ia badung banget. Aku dibuatnya kesal. Sukmo, kau jangan nakal ya, Ger. Kau jangan nakal, Tole. Tidak, cucu kita tidak nakal. Cucu kita tidak bandel. Tetapi cucu kita adalah anak yang pintar. Ia anak yang cerdik, sehingga ingin tahu apa yang ada di sekelilingnya. Ia ingin tahu dan ingin mendapatkan hal-hal yang baru, Nek. Lain dengan kita yang masih ngerimoeng pandum. Kita ini sudah tua, jadi tidak sesederhana apa yang kita bayangkan. Anak kecil kadang-kadang ingin berpetualang dan ingin mencari hal-hal yang baru di luar jangkauannya. Kalau anak kecil kita gebuki, kita sabeti, kita marahi, akhirnya ya seperti ini. Ia ingin berlari dan menghindari masalah itu, Nek. Aku tidak marah padanya. Aku tidak marah. Aku sayang pada cucuku. Aku mengasihinya. Kalau aku tidak mengasihinya, tentu aku membiarkannya pergi. Sukmo, Ger, cucuku. Sudahlah. Biarkan dia tidur. Nah, mari kita didihkan air untuk membasuh tangan dan kakinya. Alah, sudah sana-sana. Kau pergi ambilkan air di perigi. Di belakang tidak ada air. Di gentong juga habis, Oh, Nek. iya. Tapi kau jangan menangis seperti itu, Nek. Jadi, aku tidak boleh kangen pada cucuku. Iya. Yang kangen itu bukan hanya kamu saja, Nek. Aku juga kangen. Aku juga rindu pada cucuku. Ya baiklah. Kau persiapkan api di dapur. Aku akan ke perigi mengambil air, ya. Ki Wulung segera meninggalkan cucu dan istrinya menuju ke perigi sambil membawa 2 belanga di dalam pikulannya. Dia terus menuruni tebing yang curam terjal menuju ke mata air di dekat rumahnya. Sementara itu, Nyai Wulung mendekap cucunya dengan air mata berleleran di kedua pipinya yang mengeriput. Bibirnya bergetar tertahan dan bergetar terus membisikkan dan menyebut-nyebut nama cucunya yang dikasihinya. Dia memeluknya erat-erat. Sukmo,
Ger, cucuku. Kau marah pada nenek. Kau marah pada kakek. Maafkan nenek jika nenek salah. Bukan maksud nenek memusuhimu dan menghajarmu. Tetapi itulah wujud kasih sayang nenek padamu, Ger. Nenek ingin agar kau menjadi anak yang baik, menjadi anak yang penurut, pintar dan pandai. Jangan ya, Ger, kau jangan pergi lagi. Kasihan nenek, kasihan kakek yang siang malam memikirkanmu. Ger, cucuku, jangan membuat kesal nenek ya. Jangan membuat kesal kakek. Bantulah kakek dan nenekmu. Bukan untuk kakek dan nenek, Ger. Toleh cucuku. Tapi untuk masa depanmu. Demi kebaikanmu. Sungguh, Ger, nenek tidak pernah bermaksud marah padamu. Apalagi memusuhimu. Sama sekali tidak pernah. Sayang. Apa artinya kasih sayang dan cinta bila hanya diucapkan di dalam lidah dan bibir? Aku akan mencari diriku sendiri dan aku akan mencari jawabnya. Bagaimana mendapatkan sikap kasih dalam hidup ini? Kalian orang-orang tua yang jahat. Kalau bapak dan ibuku pergi ke Mataram tidak minta izin padaku, kalian tidak menyalahkannya. Tapi kalau aku yang pergi, kalian marah padaku. Ini sulit kuterima, dan aku tidak akan menerimanya. Aku akan menentukan pilihan hidupku sendiri, sesuai apa yang kuhendaki. Kalian tidak bisa melarangku. Kalian tidak bisa menentangku. Nah, kau basuh cucumu. Sudah kudidihkan air. Ini cepat. Kau basahi air dan kau lap kaki cucumu itu. Oh, kasihan sekali. Ia nampaknya baru saja pulang dari perjalanan jauh. Kita yang lebih tua harus arif dan bijaksana, Nek. Kita tidak boleh mengikuti kemauan hati anak kecil, sehingga kita pun berjiwa seperti anak kecil yang belum nalar dan belum mengerti apa sebetulnya yang dilakukan. Apakah itu baik atau tidak? Apakah itu benar atau salah? Kita yang sudah tua dan banyak makan asam garam, kita mestinya mengalah. Orang yang mengalah itu luhur di akhir nanti, Nek. Kau harus bisa mendidik cucu kita agar tidak menyimpan suatu dendam, Kek. Aku tiba-tiba menjadi takut sekali. Takut? Kenapa mesti takut? Aku takut. Takut jika ia keras kepala dan menyimpan dendam dalam hatinya. Setiap anak kecil selalu menyimpan apa yang dialaminya. Kalau ia disayangi, ia pun ikut menyayangi dan membalas menyayangi. Kalau ia dipukul, dia pasti ingin membalas memukul siapa yang memukulnya. Kalau ia kita sakiti, pasti ia memiliki rencana untuk menyakiti kita. Camkan itu baik-baik. Sukmo itu masih terlalu kecil untuk diajak berembuk masalah hal-hal yang berat. Kau paham hal itu kan, Nek? Aku tidak tahu. Ya, barangkali kau sudah lupa bagaimana mengasuh Ware saat itu. Ware? Anak kita? Iya. Ware anak kita yang saat ini telah memiliki seorang putra. Memiliki seorang anak laki-laki yang sama-sama nakal. Tidak. Waris tidak nakal.
tidak senakal Sukmo. Iya, sifat dan kelakuan anak itu kadangkala memang tidak jauh berbeda dari orang tuanya. Kacang mongso ninggalan jarane. Itu peribahasa orang Jawa, bahwa anak kecil itu pasti sifat dan tingkahnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan orang tuanya. Kalau orang tuanya maling, ya anaknya pasti jadi maling. Kalau orang tuanya menjadi petani, maka anaknya pun akan belajar menjadi seorang petani yang baik. Jadi, seorang anak itu terbentuk dan menuruni sifat orang tuanya, itu baik atau buruk. Jadi kita tidak bisa menyalahkan anak cucu kita, Nek. Apakah dia itu keras? Apakah dia itu lembut? Apakah dia itu baik atau jahat? Tergantung bagaimana kita membentuknya. Aku salah, Kek. Apakah aku salah? Oh tidak, tidak, Nek. Cukup lama kita hidup bersama. Cukup lama saling mengisi kekurangan dan kelebihan kita. Kalau aku salah, kau yang mengingatkan. Kalau kau salah, ya tentu saja aku yang berkewajiban mengingatkanmu. Tetapi dasarnya kamu ini keras, bandel, dan cerewet semau hatimu. Sehingga kau selalu menyesal setelah kau melakukan apa yang kau lakukan. Aku ini salah ya, Kek? Salah dan benar. Benar atau salah, semua itu sudah berjalan sesuai dengan apa yang ada di dunia ini. Kita memang lahir dari dua hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Aku selalu melakukan kesalahan padamu, juga pada anak cucuku. Tapi kesalahan itu bisa diperbaiki, bisa dibenahi. Kau tidak marah padaku, Kek? Ah, marah? Iya. Marah padamu? Untuk apa? Untuk apa marah, Nek? Aku sudah cukup kenyang dengan marah-marah. Aku ini ingin berusaha mengendalikan diri agar aku tidak marah lagi. Kalau aku marah kepadamu, percuma aku menasihatimu agar tidak marah pada cucumu. Kita harus berusaha lebih arif, Nyai. Itu kamu. Tapi aku ternyata belum bisa. Bisa, Nyai. Manusia pasti bisa melakukan apa saja jika ia mau berusaha. Lain hal jika ia tidak mau berusaha. Sifat dan tingkah laku manusia yang jelek sekalipun bisa diperbaiki. Asal mau berusaha, mau melatih, dan merubah dengan sungguh-sungguh. Demikian pula dengan dirimu, diriku, diri kita. Kita bisa menjadi orang tua yang arif, bijaksana, sabar dan rimo jika kita memulainya. Kita mau menyadarinya bahwa kita memang manusia lemah, letak dari segala salah, lupa, murka, dan rusak. Nyai Wulung segera menuangkan air panas yang mendidih itu ke dalam periuk, lalu mencampurnya dengan air dingin. Air itu menjadi hangat dan suam-suam ketika dia mencelupkan tangannya ke dalam air itu. Perlahan-lahan dia mengangkat periuk berisi air hangat itu menuju ke tempat Sukmo berbaring. Lalu dia meletakkan periuk itu dekat kaki pembaringan. Sukmo masih nampak kelelahan dan tidur pulas sekali, walaupun bocah itu sesungguhnya tidak tidur. Kakimu sampai dekil seperti ini, Ger, cucuku. Aduh,
Kakimu sampai pecah-pecah dan banyak tergores duri. Kasihan sekali kau. Kau pergi menganggap nenek tidak menyayangimu. Ger. Untuk menjadi besar, kau tidak boleh pengecut ya, Ger. Menghindari persoalan yang ada di depanmu itu tidak baik. Nenek tidak marah kepadamu. Nenek tidak membencimu. Lihatlah, kalau nenek benci kepadamu, nenek tidak akan membasuhmu seperti ini. Bila nenek membencimu, tentu nenek tidak akan pernah mengharapkanmu kembali ke sini. Betapa nenek kangen, rindu sekali kepadamu. Sukmo, kau dulu dilahirkan, ibumu bertaruh nyawa hingga kau diberi nama Sukmo. Besok pagi, nenek dan kakekmu akan membuat jenang merah putih, bubur abang dan bubur putih. Namamu harus dirubah, Ger, supaya kau tidak nakal, kau tidak beling dan juga keluyuran. Sekarang tidurlah. Kaki dan tanganmu sudah bersih. Nenek akan mempersiapkan bubur merah dan bubur putih untuk merubah namamu, supaya kau tidak menjadi anak nakal. Ger, untung kau tidak kaget. Untung kau tidak kaget, Ger. Nenek menjatuhkan priuk ini, Ger. Ada apa, Nek? Priuknya jatuh, Kek. Pecah berantakan. Ya, sudah pecah. Mau diapakan lagi? Kalau ada uang, beli lagi gantinya. Segala sesuatu yang sudah terlanjur tidak bisa kita sesali, Nek. Iya, Kek. Aku mengerti. Sudahlah, kita bicara di belakang. Kasihan Sukmo, ia baru saja tidur. Kau sudah basuh kaki dan tangannya, Nek? Iya, dia sudah kubasuh kaki dan tangannya. Wajahnya juga sudah kulap dengan air hangat. Lihatlah, semuanya sudah bersih. Ia tidur pula. Ya. Rasakan kau. Kalian memang perlu kuberi pelajaran agar kalian tidak sembrono dan gegabah padaku. Sukmo telah belajar dan berusaha melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi kalian seringkali menghakimi dan menyalahkan aku. Kalian tidak mau tahu hati dan perasaanku. Aku akan selalu memberi pelajaran bagaimana untuk melakukan hal yang baik pada anak kecil seperti aku. Sukmo. Sukmo. Kita harus membuat bubur merah dan bubur putih, Kek. Bubur merah dan bubur putih? Iya. Aku akan membuat jenang merah dan jenang putih. Nama Sukmo harus diubah. Aku menjadi khawatir apabila namanya tidak diubah. Dia akan menjadi anak yang bandel dan nakal terus. Nek, merubah nama. Nama Sukmo itu lebih tepat dan cocok sekali. Karena ia dilahirkan dengan taruhan nyawa ibunya. Sukmo, ya. Dengan mempertaruhkan nyawanya, anakmu melahirkan cucumu. Lalu bagaimana, Kek? Bagaimana agar supaya ia menjadi anak yang baik, menjadi anak yang penurut? Ya. Baiklah.
Aku menuruti kemauanmu, ya karena demi kebaikan. Kau boleh membuat bubur merah dan bubur putih. Barangkali nama Sukmo perlu ditambah atau dilengkapi. Kau punya nama apa, Nyai? Bocah seperti itu dikasih nama apa ya? Bagaimana kalau dikasih Adipurwo? Adipurwo? Oh, apa itu? Adi adalah baik. Purwo itu pertama. Permulaan yang baik. Iya, dia adalah anak pertama. Jadi harus membuat kebaikan. Dia itu anak pertama. Jadi harus menjadi anak yang baik. Nek, tapi aku juga punya nama yang baik. Tidak perlu merubah namanya. Tetapi aku ingin menambah satu kata nama di depannya, Nek. Apa itu, Kek? Dia perlu diberi nama Aji Sukmo. Aji Sukmo? Ya, Aji adalah sesuatu yang mulia, yang berharga. Sedangkan Sukmo adalah peringatan bahwa dia dilahirkan dengan taruhan nyawa. Nah, Aji Sukmo, tak ada yang lebih berarti di dunia ini selain nyawa manusia. Baiklah, aku setuju. Nama itu bagus, Aji Sukmo. Maka demikianlah, ketika Sukmo bangun dari pembaringan, di depan ruangan telah tersedia berbagai macam bubur rampe untuk upacara selamatan. Siang itu, Nyai Wulung telah mempersiapkan jadah sepasar. Jadah adalah makanan, sepasar adalah seluruh pasar. Jadi jadah sepasar artinya segala makanan dan kue-kue yang dia beli dari pasar. Segala macam makanan itu dia taruh di dalam tampah. Tampah adalah sebuah nyiru, suatu tempat yang dibuat dari anyaman bambu. Nyai Wulung meletakkan jadah sepasar di atas nyiru itu, lalu dia letakkan di atas tikar pandan di halaman tengah rumahnya. Di samping jadah sepasar terdapat juga bubur merah dan bubur putih. Di dekatnya terdapat dupa dengan kemenyan yang belum dinyalakan. Dan ketika tahu Sukmo telah bangun dari tidurnya, maka kakek dan neneknya segera memanggilnya. Kesini, Ger. Mendekatlah ke sini. Ada apa, Kek? Sini, duduk di antara nenek dan kakek. Ya, kemarilah. Sukmo belum membasuh muka, Kek. Mata Sukmo masih berkunang-kunang. Tidak usah kau basuh matamu dengan air. Basahilah dengan lidahmu. Dengan air ludahmu. Cucukkan ujung jarimu dan oleskan di kedua matamu. Kayak kucing, Nek. Ya, lakukanlah. Air ludah mengandung khasiat yang luar biasa, Sukmo. Lebih-lebih air ludah saat kita bangun tidur. Dengan menggunakan air ludah untuk membasahi matamu, maka matamu akan menjadi bening. Air ludah bisa menjadi obat yang manjur untuk mengobati segala penyakit, Ger. Lakukanlah apa yang dinasihatkan nenekmu. Kemarilah, duduk di antara kakek dan nenek. Kau tahu apa yang ada di depanmu, Sukmo? Iya, Kek. Kakek dan nenek tadi pagi pergi ke pasar untuk membeli jadah sepasar. Jadah sepasar di dalam tampah ini tidak ada artinya selain sebagai syarat. Lalu kembang boreh ini yang ada di pincuan ini pun sebagai syarat. Jadah sepasar adalah merupakan kelengkapan daripada keseluruhan bahwa dalam hidup kita akan senantiasa dipenuhi dengan kelimpahan dan kemurahan dari Gusti yang Maha Agung.
Sedangkan kembang boreh adalah harum-haruman. Agar kita senantiasa melakukan yang harum, senantiasa melakukan kebaikan di dalam hidup kita. Kemudian dupo yang akan kakek nyalakan ini merupakan kelengkapan kemenyan yang kakek taruh di atas dupo ini. Kalau kakek nyalakan nanti, maka akan menimbulkan bau-bauan yang harum. Jadi melengkapi kembang-kembangan itu. Nah, apabila kita melakukan kebaikan, maka akan jadi harumlah di sekeliling kita. Lalu bubur merah dan bubur putih ini adalah menunjukkan ketulusan dan kejujuran. Bubur merah menandakan bahwa kita ini tidak lepas dari darah. Darah kita yang merah. Dan putih juga menunjukkan darah kita. Kita punya darah merah dan darah putih yang semuanya amat berguna buat kesehatan kita, bagi tubuh kita. Untuk itulah nenek dan kakekmu minta agar kau duduk bersila di sini. Bisa dimulai, Kek. Lakukanlah. Ayah, coba kau taruh kemenyan itu di atas dupo, Sukmo. Sebetulnya ada apa sih, Kek? Kakek dan nenekmu ingin selamatan, syukuran atas kehadiranmu kembali. Kemarin kau telah hilang. Nah, sekarang kau telah pulang lagi. Kau adalah anak hilang yang telah kembali, Ger. Anak yang hilang dan kembali merupakan keberuntungan yang luar biasa. Apabila kau kemarin dianggap telah mati, nah, sekarang kau telah bangkit kembali. Nah, taruhlah kemenyan itu di atas bara api di dupo itu, Ger. Karena kemarin kau sudah kuanggap mati, dan sekarang kau telah bangkit kembali, maka pada hari ini namamu akan kuubah. Kutambah menjadi Aji Sukmo. Aji Sukmo? Iya, Ger. Namamu sekarang adalah Aji Sukmo. Aji adalah sesuatu yang berharga, sedangkan Sukmo adalah nyawa. Tidak ada yang lebih berharga di dalam hidup manusia ini selain nyawanya, Ger. Aji Sukmo. Aku akan menjadi pendekar Aji Sukmo. Ya. Kau akan menjadi pendekar besar, Aji Sukmo. Tetapi kau tidak boleh nakal dan bandel lagi, Aji Cuku. Sukmo tidak pernah bandel dan nakal. Sukmo adalah anak baik. Iya. Kau tidak nakal. Kau tidak bandel. Aji Sukmo adalah seorang anak yang baik. Aji Sukmo adalah seorang anak yang pintar dan selalu menurut. Sukmo tidak pernah nakal kan, Kek? Sukmo tidak pernah bandel kan, Kek? Sukmo baik ya, Kek? Iya, Ger. Aji Sukmo adalah anak yang pintar dan baik hati. Anak yang selalu menurut pada bapak dan ibunya. Anak yang selalu menurut pada nasihat kakek dan neneknya. Ia adalah anak yang baik. Aji Sukmo adalah anak yang pintar. Kek, aku ingin belajar padamu. Aku ingin berlatih padamu. Tetapi sebelumnya, aku ingin menyampaikan isi hatiku pada nenek dan kakek. Apa itu, Ger? Karena Aji Sukmo selama tinggal di sini, hanya disuruh mengembalakan kambing, mengambil air, dan menyabit rumput, serta mencari kayu bakar. Maka Sukmo menuntut. Sukmo ingin belajar pada pendekar beli tanding di Gua Tritip. Kau akan pergi lagi, Ger. Kalau nenek dan kakek tidak melatihku ilmu kanuragan, maka aku pun akan pergi. Aku akan pergi mencari seorang pendekar, seorang guru, seorang suhu yang pilih tanding. Aku telah mendapatkan seorang suhu yang ampuh. Ger. Kakek dan nenek tentu mengerti.
Aji Sukmo ingin mendapatkan pengalaman baru, bukan hanya sebagai penyabit dan pengembala domba. Kakek dan nenek mengerti, bukan? Aji Sukmo. Aji Sukmo, Ger, cucuku. Kek, Nek, Iya. Sukmo telah mendapatkan seorang suhu yang hebat, seorang suhu sakti mandraguna. Tak ada yang bisa menandinginya. Ya, Sukmo akan pergi ke sana, menemui guru sakti itu. Mata Nyai Wulung dan Ki Wulung terbelalak. Mereka terkejut sekali mendengarkan keputusan Aji Sukmo. Sukmo yang kini telah diberi nama Aji Sukmo bangkit dari tempat duduknya, berjalan sambil bersedekap seperti orang tua, seperti orang dewasa. Dadanya membusung dan dagunya terangkat, pandangannya menerawang ke depan. Kakek dan neneknya hanya bisa melongo dengan mata terbelalak. Betapa mereka melihat kelakuan cucunya itu nampak berubah seperti orang dewasa. Sementara dupa di depan mereka masih mengepul. Jadah sepasar pun telah dilingkupi asap dupa itu. Sukmo memandang nenek kakeknya dengan tatapan mata tajam. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu kelanjutan kisah Wahyu Astabrata ini dalam seri berikutnya pada episode kedua yang akan datang dengan judul Sampur Jala Sutra. Tanggapan Anda kami tunggu selalu di Sanggar Cerita, Jalan Pasar Baru Timur nomor 22D dan E, Jakarta 10710. Sampai jumpa.